Hai, halo. Assalamualaikum semua kawan-kawan. Ketemu lagi kita di channel Motomorfosa bersama saya Pit Ade. Dan kalian pasti udah sering nonton dengan serial solo touring saya bersama anak saya ke Aceh via jalur lintas barat Sumatera yang menempuh jarak sekitar 2.600-an kilometer. Perjalanan yang cukup jauh, yang bagi sebagian orang menimbulkan pertanyaan, apa nggak capek itu dari BSD Tangerang Selatan ke Aceh motoran, apa nggak capek? Dan itu yang nanya itu di kolom komentar di channel YouTube kita atau juga di sosmed kita seperti di IG-nya atau di Facebook-nya gitu kan, atau bahkan tetangga sendiri, tetangga rumah atau teman-teman yang lain saat ngopi, apa nggak capek itu? Sama anak lagi gitu kan. Nah, kebetulan di kesempatan kali ini saya nggak buat video gitu ya, nggak buat video perjalanan kita. Saya break sebentar ya. Saya mau jelasin kepada kalian semua langsung ya melalui podcast seperti ini tentang pertanyaan apa nggak capek tuh dari let's say Jakarta ke Aceh motoran sama anak lagi. Apa anak juga nggak capek gitu kan. Nah, mungkin teman-teman semua yang lain yang eh, sering melakukan moto traveling ini jauh-jauh ya sudah tahu bagaimana jawabannya dan apa yang akan saya jelaskan ini konsumsinya bukan untuk kalian ya. Ini adalah untuk orang-orang, untuk teman-teman, untuk siapapun yang belum begitu memahami bagaimana dunia traveling jarak jauh dengan motor. Mungkin yang mereka pikir adalah ketika mendengar kata motoran dari BSD City Tangerang Selatan ke Aceh ini, mereka membayangkan seperti traveling dengan mobil dari Jakarta ke Banda Aceh atau ke Aceh yang berangkat pagi sampai malam sampai pagi berikut sampai ke Aceh itu nggak berhenti berhenti ya, berhenti paling untuk makan aja gitu kan. Malam juga jalan gitu, drivernya ada dua bisa ganti-gantian. Mungkin mereka membayangkan seperti itu sehingga dalam waktu 3 hari 4 malam atau 2 hari bahkan 3 malam udah sampai, 3 hari 4 malam lah ya, udah nyampe dari Jakarta ke Aceh. Jadi mereka membayangkan seperti itu. Nah, kalau dengan motoran enggak ya. Jadi buat teman-teman semua yang sering menonton channel ini nanya apa capek, apa enggak capek gitu kan. Jadi saya jawab adalah alhamdulillah enggak capek sama sekali. Bahkan kita enjoy. Karena kenapa? Karena intinya traveling jauh-jauh dengan motor ini terletak pada bagaimana kita mengelola journey, mengelola perjalanan yang jauh ya. Jadi perjalanan jauh yang kita tempuh sejauh 2.600-an kilometer ini kita bagi-bagi. Nggak langsung hari pertama kita tempuh kita mulai di kilometer awal ya, langsung ke 2.600 kilometer besoknya atau lusanya, nggak gitu juga. Nah, jadi kita menempuh jarak itu hari demi hari. Itu akan memakan waktu seminggu ya, atau lebih dari seminggu. Kita mengambil riding yang santai. Santai itu bukan berarti kita nggak jalan cepat ya, bukan berarti kita jalan lambat, maksudnya 40 km per jam, nggak juga. Santai itu artinya menikmati perjalanan, menikmati prosesnya, banyak berhenti di spot-spot yang menarik, banyak rehatnya gitu kan. Dan malam kita istirahat. Jadi eh, hari demi hari kita lalui sehingga eh, eh, sebelumnya memang sudah kita set ya jalurnya ya. Jadi 2.600 kilometer itu kita sudah merencanakan di hari pertama itu kita akan nginap di mana, hari kedua kita akan nginap di mana, hari ketiga kita akan nginap di mana, dan bagaimana cara menentukan kota mana yang akan kita
berhenti untuk menginap itu juga berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman saya mengatakan bahwa, oh saya jarak tempuh yang enak itu kalau di lintas barat Sumatera sehari 300 kilometer. Kira-kira bisa kurang, bisa lebih gitu kan. Tapi yang pasti nggak akan sampai 400 kilometer per hari. Jadi dengan basis perhitungan yang seperti itu, 300 kilometer per hari, saya akan tahu di kota mana saya akan menginap. Jadi hari pertama, akhir hari pertama ya kita menginap rehat malam di kota Bandar Lampung. Kemudian di hari kedua dari Bandar Lampung kita menuju Bintuhan. Nanti di Bintuhan malamnya kita nginap di situ. Kemudian besoknya kita berangkat dari Bintuhan menginap di kota Ketahun. Kemudian paginya dari kota Ketahun kita menginap di kota Painan. Dari Painan ke Bukit Tinggi ke Padang Sedempuan ke Subuh Salam, dan seterusnya sampai ke Banda Aceh. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak jalan malam, kita rehat di malam hari, dan setiap hari kita menikmati perjalanan tersebut ya, berupa menikmati pemandangan, berhenti di spot-spot yang menarik, dan itu sangat menyenangkan ya, apalagi riding di jalur yang sepi, pemandangannya indah, cakep, itu memberikan kita yang namanya mental freedom, kebebasan batin ya, kepuasan batin dari riding itu sendiri gitu kan. Sepi juga jalurnya, ketemu dengan spot indah, Masya Allah, duduk sebentar sambil ngopi, ngobrol sama anak gitu, terus juga minum air putih, foto-foto, jalan lagi, ya seperti itu. Jadi ada spot-spot yang cakep nih yang biasanya kita lihat sambil rebahan di rumah, dan kita berpikir seandainya kita bisa menjejakkan kaki di spot ini, enak banget nih, dan itu bisa kita lakukan saat kita solo riding. Jadi banyak spot-spot yang dulunya bisa kita lihat cuma di map ya. Ketika slow riding kita langsung menjejakkan kaki di spot tersebut, dan capek sih memang ya. Tiap hari itu ada capeknya, sama kayak kita kerja, pergi pagi pulang sore pasti ada capek ya. Tapi ini enggak, capeknya hanya fisik. Yang lainnya itu hanya mental freedom semua, kebebasan batin, kepuasan batin, sehingga rasa letih di fisik itu pun tidak memberikan dampak yang begitu signifikan, hanya memberikan kita enak tidur ketika malam hari saatnya tidur gitu kan. Jadi seperti itu yang bisa kita jelaskan kenapa dari BSD City ke Aceh itu nggak capek. Kenapa kita bisa enjoy-enjoy aja. Anak saya juga bisa enjoy. Intinya adalah manajemen perjalanan dan jarak sejauh itu tidak kita tempuh secepat mungkin, tetapi kita tempuh dalam hari demi hari. Kita nikmati prosesnya setiap hari tersebut, dan dalam setiap hari itu kita ada istirahatnya juga. Berangkat pagi, 1 jam berjalan kita berhenti, atau 2 jam, tiap 2 jam kita berhenti, ya, atau bahkan baru berhenti 15 menit kita berhenti lagi karena ada spot yang bagus, ya. Jadi banyak berhenti juga, makanya nggak capek, nggak pegel. Terus ketika pegel juga di motor, ya saatnya belum berhenti, kita bisa ngakali dengan berdiri di motor selama 5 sampai 15 detik itu, ketika aliran darah kembali lagi ke bokong, lancar lagi di kaki, itu pegel-pegel udah pada hilang. Dan yang pastinya juga motor sudah kita set sedemikian rupa sesuai dengan riding style kita, sesuai dengan postur tubuh kita, sehingga selama apapun kita riding di motor tersebut nggak akan membuat kita pegal. Pegal sih, tapi sedikit, tidak signifikan. Dan sebelum kita melakukan touring jarak jauh ini, saya juga sudah latihan dengan touring tipis-tipis untuk membiasakan diri saya dengan motor, sehingga motor saya itu feelingnya sudah, saya merasakan sejiwa dengan motor, sehingga nggak pernah lagi yang namanya jatuh bego dan lain sebagainya gitu kan. Ketika berbelok, nikung, ngegas ya, ngerem, nanjak, itu semuanya sudah
sudah sejiwa dengan badan saya, sehingga itu mengurangi pegal-pegal di badan dan lain sebagainya. Oke, jadi sekali lagi ini pembahasan ini bukan untuk teman-teman yang sudah tinggi atau jam terbangnya banyak banget di dunia traveling jauh dengan motor ini, bukan. Tetapi ini untuk teman-teman atau siapapun yang masih bertanya, apa nggak capek ya dari Jakarta ke Aceh motoran, yang masih belum begitu paham bagaimana motor traveling ini kita lakukan sehingga kita merasakan enjoy dan perasaannya itu sangat menyenangkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu di obrolan-obrolan berikutnya. Oh, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Biar channel ini semakin banyak subscribernya, banyak jam tayangnya juga ya. Sehingga memberikan manfaat buat kami, buat jalan-jalan ya. Dan juga memberikan manfaat buat kalian bisa melihat apa yang selama ini nggak bisa kalian lihat secara langsung dan bisa menginspirasi kalian untuk jalan-jalan juga. Terima kasih banyak ya sudah menonton. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Saya Fit Adi. Sampai jumpa. Assalamualaikum.